Ini semua. Pokoknya umroh 3 hari, nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia dengan saya di sini Mat Rashid. Terima kasih atas kunjungan Anda dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, kali ini kita ada informasi terbaru buat kalian. Bukan terbaru, tapi ini sebenarnya sudah lama tapi masih menarik untuk kita bahas saat ini untuk mencari kebenarannya tentang kasus ini yang sebenarnya. Kalian mau tahu apa itu kasusnya? Mari kita lanjut kepada videonya ya. Oke, kasus yang dimaksud di sini adalah kasus di mana obsesi Jokowi pengen 3 periode itu benar-benar nyata, bos. Dan ini diungkapkan oleh mantan menterinya yaitu Mahfud MD. Menteri yang itu bisa mengubah beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan di mana itu bisa memuluskan obsesi-obsesi kekuasaan politik Jokowi. Ya, salah satunya yang diinginkan adalah bagaimana Jokowi tanpa pemilihan bisa 3 periode. Atau ya kira-kira seperti itulah. Dan lebih tepatnya, lebih rincinya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD itu sendiri. Entah kemudian ini apa modusnya Bapak Mahfud MD ini mengeluarkan ini semua, bercerita ini semua. Tapi yang jelas Bapak Mahfud MD seperti yang diungkapkan mempunyai ada banyak barang bukti dan itu sudah dalam rangka ditulis tapi saat ini masih belum mau dikeluarkan yang dinamakan dengan buku putih. Ya, kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD dan ini kalau misalnya benar-benar terjadi ya betapa bobroknya. Andaikan Bapak Mahfud MD tidak bisa teguh dengan pendiriannya, tidak bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berpegang teguh kepada prinsipnya, ya mungkin Jokowi sudah 3 periode. Untung ada Pak Mahfud MD, sehingga kemudian kita bisa merasakan pemimpin baru, walaupun sebenarnya saat ini Jokowi masih ya seperti yang kita ketahui masih powerful di politik kekuasaan saat ini, terutama di pemerintahan Prabowo Subianto. Mari kita ya dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Kaget nggak Prof. Mahfud itu melihat tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi? Kaget nggak? Karena kan Prof. Mahfud ini sempat akrab nih. Iya, sudah saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022, terus terang. Kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya di lobby juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof. Mahfud di lobby nih? Oh iya. Siapa itu yang melobi? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya, Prof? Ya, buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari, nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-mainkan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Sepertiga mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50%, setuju udah selesai. Bisa sehari, kalau orang nakal ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum, moral hukum itu penting. Paling tertinggi ya. Nah sejak itu
Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja, kan COVID-nya 2 tahun. Dan itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan yang nggak bisa. Lu Pak Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri. Iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin. Haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi gitu. Iya kan? Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi, nggak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko. Kenapa diem aja? Saya enggak diem waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong. Saya ikut menggagal, termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023. Coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah. Tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu. Sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD di acara Abraham Samad Speak Up itu sudah sebenarnya sudah lama ya, tahun 2024 beberapa bulan yang lalu. Tapi saat ini perlu kita ketahui di tengah carut-marut seperti ini, kondisi politik yang lumayan mengkhawatirkan karena SBY sudah memberi sinyal bahwa Prabowo harus hati-hati dan harus waspada, karena jika tidak demikian, jika tidak ada antisipasi terkait dengan perkembangan ekonomi, infrastruktur, politik, sosial, budaya, dan sebagainya, bisa saja kejadian tahun 1998 di mana Soeharto lengser itu dan mengalami krisis ekonomi yang besar-besaran, itu bisa saja terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto. Entah ini adalah merupakan kata yang terkabul doa, kata karena doa ya, karena doa, kata itu adalah doa. Prabowo pernah bilang bahwa Indonesia tahun 2030 bakal hancur. Ya barangkali itu bisa sebuah doa, sebuah kata yang bisa, kalimat yang bisa terbukti nantinya. Tapi yang jelas apapun itu kita tidak berharap Indonesia bisa hancur lebur seperti itu yang dikatakan oleh Prabowo. Dan SBY sudah memberi sinyal agar hati-hati dan waspada itu dalam rangka bagaimana tahun 2030 nanti Indonesia tidak hancur dan Indonesia tidak mengalami yang namanya krisis kedua seperti tahun 1998 itu ya. Ini yang kemudian kita pahami kenapa saya harus mengeluarkan video ini lagi, yaitu tentang bagaimana Pak Mahfud ini bisa mengungkapkan hal yang sebenarnya itu privasi, ya memang perlu untuk diungkapkan ke publik biar tahu ya sebenarnya seperti apa sih pemerintahan Jokowi. Karena diakui atau tidak, kebobrokan politik dan kebobrokan sosial kultur sosial di saat ini itu adalah perkembangan ekonomi juga itu adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
yaitu yang paling tidaklah 10 tahun terakhir berarti Joko Widodo. Karena pemerintah sebelumnya itu mengambil kebijakan-kebijakan yang sekiranya mungkin hanya menguntungkan kepada sekelompok orang ataupun hanya untuk pribadinya. Dan terbukti saat ini ada banyak sekali kasus korupsi yang mulai terbongkar, mulai speak up semuanya. Mungkin mereka gerah dengan keadaan yang seperti ini, seperti itu, tuntutan ini dan itu. Saya memang sih sampai saat ini masih belum yakin 100% kalau kasus korupsi Pertamina itu hanya diambil keuntungannya itu hanya diambil pribadinya saja, 9 orang itu dengan 980 lebih triliun itu ya. Bisa dibayangkan kan. Padahal kalau kita melihat mereka saat ini, ya mereka sebenarnya tidak begitu crazy right, tidak begitu bisa dikatakan konglomerat. Perusahaannya tidak banyak. Jadi kan agak entah itu kemudian memang disimpan ataupun dihilangkan dari peredaran mereka, dikasih nama anaknya kayak dikasih nama pamannya kayak dan lain sebagainya itu. Entah di samping seperti itu nggak tahu juga. Tapi yang jelas saya masih belum yakin kalau itu hanya mengalir kepada mereka. Pasti ada tuntutan-tuntutan politik sehingga mereka melakukan seperti itu aman. Karena siapa sih di sistem pemerintahan ini yang tidak mengetahui itu? Saya yakin mereka pasti ada beberapa orang yang tahu, tapi ditutupi dan sebagainya. Ya seperti ini memang negeri kita. Ya kalau kalian punya komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud atau juga apa yang disampaikan oleh saya tentang kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia terkait dengan sosial politik, terkait dengan perkembangan ekonomi yang saat ini miris. Oh ya, saya ada lagi informasi, nanti saya buat videonya, yaitu soal thorium yang ini energi abadi yang dimiliki oleh Indonesia jika bisa mengelolanya seperti yang dimiliki oleh Cina. Dan ini bahannya thorium ini di Indonesia banyak, dan itu kalau Indonesia bisa mengelola ini ya bisalah bayar utang, bisalah berdaya, berkarya, berinovasi. Cuma tantangannya adalah kita mau nggak berinovasi, mengembangkan teknologi, dan tidak korupsi. Ya, silakan kalau kalian punya pendapat tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.